yang saya jadikan menyikapi ya pro kontra yang ada, kisruh yang ada, yang terkait dengan pemahaman keagamaan. Tentu spesifik di sini adalah al-Islam. Ya semakin sehari kelihatan semakin parah. Salah menyalah, sujud menyudutkan. Ya bahkan yang terakhir ini ya, sudah nuansa fitnah itu ya juga kayaknya tidak terelakkan. Dan ini benar-benar musibah bagi umat, benar-benar musibah bagi umat. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Saya berkesimpulan ini terjadi di antara penyebabnya. Pertama, karena ego, karena nafsu. Ego maunya unggul, maunya di atas, maunya menang. Padahal al-mu'min, al-muslim dengan iman dan Islamnya sudah pasti unggul. Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Jadi pertama karena ego, ya karena nafsu. Kenapa dia yang mengatakan bukan saya? Nah, sehingga biar saya, biar aku cari-cari cara untuk menindis, untuk ya menyudutkan kemenangan. Sangat berbahaya ya kalau sudah yang berbicara adalah ego, yang berbicara adalah nafsu. Yang pertama. Yang kedua, dikarenakan keterbatasan yang ada. Saya tidak mengatakan keawaman. Ya kalau keawaman memang lebih berbahaya lagi. Sudahlah, keterbatasan yang ada. Orang dengan keterbatasannya ya tapi berkeinginan mengatakan sepertinya semuanya, menyampaikan semuanya yang memang ingin disampaikan. Sementara punya keterbatasan sehingga masuklah ke ranah ke wilayah yang sebenarnya dia belum terlalu membidangi, belum terlalu membidangi. Ya kayaknya dua hal pokok inilah yang memang justru menjadi penyebab utamanya. Coba lihat realitas di lapangan. Imam-imam mazhab itu seakan-akan sudah tidak diperlukan. Sampai ada yang mengatakan kalau imam-imam mazhab itu hidup sekarang barangkali terbingung-bingung. Tidak perlu kata-kata yang seperti itu dilontarkan. A'immatus salat dilecehkan, difitnah. Ya ini kan bencana kan? Bencana kan? Sampai-sampai ada yang mengatakan, ya, Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam. Kalau Ibnu Taimiyah itu dijuluki Syekhul Islam. Kalau Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam. Ya itu orang-orang yang memang brilian, ya, orang-orang yang brilian. Ya kalau imam-imam mazhab yang empat kan ya sudah lain kan imam, al-imam yang berarti yang panutan. Mereka sekali lagi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang brilian. Ya tapi orang-orang belakangan ya justru melecehkan sementara mereka bahkan memfitnah
Ini sudah memang keterlaluan, sudah keterlaluan. Dikatakan Ibnu Taimiyah itu dengan tentu saja pengikut-pengikutnya sebagai kelompok tajsim. Tahu tajsim? Ini kan bahasa terkait dengan akidah. Ini kan bahasa terkait dengan ilmu kalam. Berani-beraninya mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam yang dengan pengikut-pengikutnya sebagai kelompok tajsim. Nanti fitnah yang lainnya sebagai kelompok khawarij. Na'udzubillah summa na'udzubillah billah. Berlindung kita kepada Allah dari melakukan fitnah yang keji yang seperti itu. Jadi akhirnya kita bertanya, ini pernah baca nggak buku-buku Ibnu Taimiyah? Ini pernah membaca nggak riwayat perjalanan hidup Ibnu Taimiyah? Pernah nggak baca? Jangan-jangan baru-baru baca bukunya aja nggak pernah lihat. Lalu berani memfitnah. Saya belum ada sebulan di WA itu, sekali pasti baca. Ciri-ciri ya kelompok, katakan dia yang salah, karena kemudian nanti disebutkan di situ tajsim. Ya, tajsim itu mempersonifikasikan, memberikan bentuk jisim. Jisim itu jasad ya. Meyakini kalau Tuhan itu berjasa, sama sekali itu tidak ada dalam pendirian, dalam keyakinan Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang mengikuti beliau. Tidak ada. Begitu dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada yang mengatakan ini memang tidak serangkai, artinya tokoh yang memang sangat-sangat dikenal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, kemudian Ibnu Katsir. Ya, mereka orang-orang yang memang luar biasa. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Seperti apa? Ini kemudian yang harus saya jelaskan. Pemahaman Ibnu Taimiyah terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, spesifik terkait dengan asma wa sifat. Tadi Pak sebutnya. Kemudian ya mereka yang kita sebutkan tadi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, nanti Ibnu Katsir, dikatakan tokoh Wahabi, kan itu kan? Dan orang juga habis-habisan memaki-maki Wahabi. Tahu persis nggak siapa sih Wahabi? Seperti apa sih ajaran Wahabi itu? Tahu persis nggak? Ya, bisa jadi hanya karena antipati, karena justru apa yang didoktrin oleh pihak-pihak tertentu, ya pokoknya ini bahaya, ini khawarij, ya, dan seterusnya ya, sehingga yang ada adalah sikap kita kan begini, sikap kita kan begini. Setelah kita memahami kelompok manusia, setelah kita memahami kelompok manusia dalam bagian Islam, ada 3 kategori: mujtahid, muttabi', muqallid. Ya, mudah-mudahan jamaah ini tidak ada yang ketiga, yang muqallid. Mujtahid orang-orang yang memang bersungguh-sungguh
untuk mengerti, untuk memahami agama. Ijtihada yajtahidul mujtahid. Bersungguh-sungguh untuk memahami, untuk mengerti al-Islam. Mencari dengan upaya yang memang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti al-Islam lewat ijtihad mereka. Yang pertama, ya ini memang kelas levelnya di atas mujtahid. Yang kedua baru muttabi', orang yang ikut tapi setelah mendengar penjelasan, ikut tahu dasar yang dijadikan pijakan, yang dijadikan rujukan, tahu kalau tidak mendengar penjelasan. Tapi yang ketiga sudah pernah dijelaskan tentang ini. Yang ketiga yang saya katakan tadi, mudah-mudahan jamaah ini tidak ada yang ketiga ini. Ikutan. Beda ya. Ikut dengan ikut-ikutan. Ya pokoknya bagaimana komando, tidak pernah mau mencerna, tidak pernah mau berpikir mendalam, ya ikut aja. Nah ini deh yang disebut dengan muqallid. Nanti istilah yang diberlakukan untuk muqallid ini adalah taklid. Iya. Nanti taklid ikut, kalau tahu dasarnya maka meningkat jadi muqallid. Tapi kalau ikutan ikut begitu saja, ya ini yang memang tidak benar. Ini yang dicela di dalam al-Islam. Nah sekarang sikap kita. Pertama kita tahu posisi kita. Posisi kita ini mujtahid kah, muttabi' kah, muqallid kah? Tahu dulu posisi kita ya. Ya sudah lah, ini masih level muttabi' gitu. Masih level ikut. Tapi ikut ya justru harus dengan pemahaman. Ikut justru harus memang tahu, mendengar ya, sumber yang dijadikan referensi dan apa dasar yang memang dijadikan ya, sebagai pijakan. Kita ya paling tidak di level ini lah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah kita mengetahui menyadari posisi kita, maka berikut adalah ada istilah ini rasanya dilakukan. Orang awam, orang yang umum ikut. Tapi orang-orang yang khawas, yang lebih khusus, yang kayak mujtahid tadi atau turun sedikit muttabi' tadi, mengkritisi. Jadi dua sikap ya. Nanti sikap yang ketiga nggak tahu ya, ini ya tentang bawah banget. Mengkritisi, mengikuti. Yang ketiga tidak tahu apa-apa. Yang muqallid tadi kan mana tahu, karena ini ikutan. Nah, tapi nanti muttabi' ya memang ya ini orang levelnya yang di atas, yang masih di bawah mujtahid, dia yang memang ikut. Nah, mengkritisi juga memang satu kemestian. Mengkritisi akhirnya mengkritik, mengkritisi akhirnya mengingatkan, mengkritisi akhirnya meluruskan. Kan itu tugas juga kan? Jadi kalau tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang mengingatkan, ya memang kacau juga ya. Nah inilah yang memang tugas ya. Mengikuti, mengkritisi, tidak tahu apa-apa, sehingga tidak berbuat apa. Ini manusia yang tidak berkelas ini ya, memang. Ya jangan. Ada upaya-upaya untuk selalu meningkatkan ya kelas kita. Ada upaya-upaya untuk selalu mau meningkatkan kelas kita. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah,
Ya, sekarang kita mencoba mengkritisinya dan mencoba mengkritisi tadi pro kontra yang ada. Ya, kisruh yang terjadi sudah kayaknya memang sudah kadang-kadang kita ya apa ya, ya mendidik kata-kata kita, ya dengar kata-kata sebelah sini begitu tajam, sebelah sini begitu tajam, ya kadang ya kedua belah pihak ya akhirnya sudah terbawa arus. Sementara yang memang kewajiban mengkritisi ya memang juga ada bisa ditawarkan. Nah inilah permasalahan umat. Akhirnya yang memang jadi korban semuanya, yang jadi korban semuanya. Orang-orang di luar Islam pasti tepuk tangan tuh, apa itu berantem tuh. Majelis yang dimuliakan. Iya. Pertama saya harus mengatakan memang hulunya adalah akidah yang memang harus salim, keyakinan yang memang harus benar, itu hulunya ya. Nah, keyakinan yang memang benar, ya itulah sebenarnya salaful ummah, Rasulullah, para sahabat, ya itulah yang memang pionir umat ini. Sesuatu yang tidak bisa dinafikan. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum ihsan. Ya kan mereka itu pionir tidak bisa dinafikan itu. Nah, justru ada pembelokan yang memang sudah terlanjur kita telan dalam hal akidah. Iya. Kalau baca buku-buku akidah yang memang ada di kita, ya, itu ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Jabari, ada Asy'ari. Itu kan? Gimana Ahlus Sunnah? Di buku-buku kita yang beredar di kita, yang berbicara ilmu kalam, agak kabur-kabur ini terkait dengan Ahlus Sunnah. Di situ tidak disebut Ahlus Sunnah, yang kemudian nanti hanya ditempelkan kepada Asy'ariyah. Jadi yang Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah. Ditempelkan ke situ untuk memberi lawan nanti untuk memberi lawan atau sebagai counternya adalah Salafiyah. Tidak ngerti ini siapa yang pertama membelokkan ini. Jadi Syiah, nanti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, kemudian Al-Maturidiyah, Asy'ariyah, Salafiyah. Nah, Ahlus Sunnah yang mana yaitu tadi kemudian ditempelkan kepada Al-Asy'ariyah, ikut Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itulah yang artinya Ahlus Sunnah. Ya sehingga dibentukkan nanti Asy'ariyah yang tokohnya Abu Musa Al-Asy'ari dibenturkan nanti dengan Salafiyah yang tokohnya Ahmad bin Hanbal. Kemudian nanti ke bawahnya kayak Ibnu Taimiyah tadi. Ke bawahnya lagi sekalipun tidak identik Wahabiyah. Nah sehingga dibenturkanlah bahwa kelompoknya Ahmad bin Hanbal, kelompoknya Ibnu Taimiyah ini bukan Ahlus Sunnah tapi Salafiyah. Yang Ahlus Sunnah hanya Asy'ariyah. Kacau jadinya. Silakan coba ada keinginan untuk lebih mendalami ini. Saya memberikan ilustrasi sedikit aja sepintas saja. Ya, sepintas saja. Nah sekarang sikap kita.
sikap kita mengkritisi semampu kita. Jangan tidak ada kemampuan sama sekali untuk mengkritisi. Nah, semampu kita seperti apa? Yang kita ketahui benar, kita katakan benar dan kita dukung. Yang kita ketahui keliru, kita katakan keliru dan kita luruskan kekeliruan itu. Pertanyaannya adalah apakah kalau mau disebut ya dua garis besar, kelompok salaf itu salah sama sekali atau benar 100%? Ini berarti ke orang-orangnya ya, bukan ke manhajnya ya. Kadang manhaj benar, orang-orangnya yang enggak sebagaimana yang diinginkan oleh manhaj. Manhaj itu apa sih? Ya, betul. Cara. Pertanyaannya tadi ya, apakah setiap ya orang-orangnya ya salaf generasinya, orangnya salafi mufrad, jamaknya salafiyun. Nah, apakah orang-orang di generasi salaf semuanya beres, semuanya benar generasi ya? Tentu yang namanya manusia ya pasti sajalah ada cacatnya dan kekurangan. Sekalipun berbicara cacat, berbicara kekurangan, tapi juga adalah relatif. Demikian hanya dengan salaf, dengan khalaf. Ya, pertanyaan yang sama juga kita ajukan. Apakah setiap orang-orang salaf berarti salah? Orang khalaf ya, orang belakangan berarti salah. Jadi kalau ke generasi ya dari 200 ya Hijriah sampai sekarang itu dikatakan khalaf. Nah, dari 1 sampai 200 itu salah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, sehingga al-a'immah al-arba'ah itu termasuk salah. Ya. Mari kita pahami, al-a'immah al-arba'ah, imam-imam mazhab yang 4 ala fikih itu semuanya salah. Tertuanya kan Abu Hanifah kan? Ya. Mereka semuanya salah. Ada yang memasukkan hanya Abu Hanifah yang termasuk salah, tapi semuanya salah. Nah, jadi pertanyaan yang sama juga kita ajukan kepada khalaf. Apakah semua khalaf itu tidak benar? Atau sebaliknya semua khalaf itu benar? Maka jawaban yang benar-benar berkeadilan tentu saja adalah benar dan salah. Adalah pada baik khalaf maupun salah plus minus sejarah orang berorangan. Ya tentu itu. Oleh karena itu, kita kritik yang kelirunya, kita dukung yang benarnya. Dan kita perluas, bukan bicara salaf khalaf saja, kelompok-kelompok. Kita perluas lah. Ya. Yang mengklaim tadi ya ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, yang lain bukan ahlu sunnah, yang memang dibuat sebutan salah. Ya, yang lain bukan ahlu sunnah, kan jadi begitu kan? Karena yang ahlu sunnah kenyang. Maka kalau bukan ahlu sunnah berarti, kalau tidak kan? Ya, menyakitkan memang kan? Menyakitkan memang kan? Nah, ya jangan begitu lah. Ya, nah kalau begitu ahlu sunnah yang sebenarnya ahlu sunnah mana? Rasulullah yang harus menjadi hakim. Rasulullah yang harus memutuskan ma alaihi ana wa ashabi ahlu sunnah. Apa yang kata Rasulullah? Aku ada di situ dan sahabat-sahabatku juga ada di situ. Itulah ahlu sunnah. Selesai kan? Selesai kan? Ini ikuti Rasulullah kan? Ini tiba dengan asal sahabat. Maku ahlu sunnah. Sunnah Rasulullah diabaikan. Tidak begitu. Ngaku ahlu sunnah, bedakan dengan bid'ah.
Ya Allah, ya Allah. Nah, jadi kita perluas, kita tidak bicara hanya ya kelompok akidah ya. Nanti tadi ada Salaf, ada Khalaf, ada Maturidiyah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Kita perluas lah kelompok-kelompok yang ada. Kelompok-kelompok yang ada. Apapun nama kelompoknya, begitu berangkatnya dari nawaitu ingin bagaimana izul Islam wal muslimin itu benar-benar wujud. Inginnya itu untuk kejayaan, kemuliaan Islam dan umatnya, berangkatnya di situ dan tidak ceroboh. Pasti tiap-tiap kelompok ada plus minusnya. Pasti tiap-tiap kelompok ada plus minusnya. Yang plus dukung, yang minus ingatkan. Itu sikap yang benar. Janganlah kelompok orang lain yang minus, kelompoknya sendirilah yang plus. Kelompok orang lain dinilai salah, kelompoknya lah yang benar. Ini yang berbahaya bagi umat. Mengatakan benar dengan hujah, mengatakan salah juga dengan hujah, bukan sakarut pijidah. Bukan begitu cara berislam. Ya karena itu dorongan nafsu, karena hanya bukan kelompoknya, akhirnya disalah-salahkan. Salah, kasihan umat yang seperti ini. Ya, kadang-kadang yang juga kali ya, tapi yang mungkin saking tak gimana dia juga kepleset juga kadang-kadang. Lah, ya inilah. Jadi ya udah lebih mampu berjiwa berucap yang tenang lah. Ya, agama itu ya memang tidak disampaikan dengan mencah-mencah. Agama itu tidak disampaikan dengan enaknya gimana. Menurut saya seperti ini bukan, tapi agama disampaikan dengan hujjah yang balighah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Itu ya. Jadi mengajak ke jalan Allah itu ala basirah, ala fahmi, ala ilmi. Paham, ngerti, tahu dasarnya. Bukan tidak berdasar. Mengatakan kebenaran ada dasar. Kemudian mengatakan yang salah itu salah juga atas dasar, atas hujah, atas dalil. Saya kira demikian untuk hari ini. Ya, jadi kita tidak bisa nambah ya kisruh yang ada, pro kontra yang ada, dan juga jangan gampang-gampang terbawa arus. Ya, gampang-gampang terbawa arus. Ya, ini udah kedua api deras kedua-duanya ya. Ya memang kadang-kadang ada di arus yang benar ya, tapi juga akhirnya juga kadang ya terjerumus juga, bukan nafsu juga ya. Jangan. Makasih dan mohon maaf untuk subuh hari ini materi yang kita bisa sampaikan. Atas atensi yang diberikan, makasih atas ucapan kekurangan yang mohon dimaafkan. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.